Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Faktanya, selama beberapa tahun terakhir, Yun Che sendiri juga merasakan perasaan ini, dan perasaan itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Dia memiliki kekuatan dewa jahat dan mutiara racun langit. Keduanya merupakan benda unik di alam semesta ini. Meskipun memiliki barang-barang ini memungkinkannya menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda, hal-hal tersebut juga memiliki risiko dan bahaya yang setara. Saat mereka terekspos, itu pasti akan menarik banyak sekali mata yang tamak ke arahnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia harus berhati-hati dan waspada setiap saat. Saat ini, rahasia terbesarnya telah terungkap ke pihak Qianye Yinger. Bahkan jika dia tidak memberi tahu orang lain, itu tetap berarti dia bisa melupakan kehidupan yang damai dan tanpa beban, kecuali dia bisa melampaui Qianye Yinger, dan melampaui semua orang di dunia. Jadi, kata-kata Sensi tidak salah dalam pemahaman Yun Che, meskipun poin yang mereka maksud mungkin berbeda. Semua hal yang kamu katakan adalah hal-hal yang aku sudah mengerti, kata Yun Che. Baiklah, aku tidak akan memaksamu untuk memberitahuku hal-hal yang tidak ingin kamu bicarakan lagi. Saat ini, aku hanya ingin memikirkan cara tercepat untuk menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma ini, aku akan memikirkan sisanya setelah ini. Senior Sensi, beritahu aku satu hal ini dulu. Apakah ada cara bagiku untuk menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma dengan lebih cepat, dan jika ada, apa itu? Yun Che bertanya, dengan tanda pengharap kematian jiwa Brahma masih ada di tubuhnya, apa itu Qianye atau Raja Naga, dia pada dasarnya tidak punya tenaga untuk menyia-nyiakan pemikiran tentang mereka. Sensi menjawab dengan suara dingin, berkultivasi ganda dengan saya. Yun Che langsung terdiam, namun, karena Anda mampu menciptakan dan memanipulasi energi mendalam cahaya, itu juga akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Sensi berbalik dan berjalan menuju rumah bambu yang hanya pernah dimasuki oleh orang luar, Yun Che. Setelah itu, dia berkata, ikuti saya. Yun Che berhenti sejenak sebelum dia mengikuti di belakang Sensi dan meninggalkan Heling diam-diam berdiri di tempat aslinya saat dia tetap tercengang untuk waktu yang lama. Pintu bambu tertutup di belakang mereka dan dunia menjadi sangat sunyi. Tepat pada saat Yun Che ingin mengajukan pertanyaan, Sensi mengulurkan lengan gioknya sambil dengan ringan menelusuri sesuatu di udara, lengan putihnya berkibar tertiup angin. Segera, cahaya putih bersinar dari lokasi yang tidak diketahui, menerangi seluruh pondok bambu di lautan cahaya putih berkilau. Setelah itu, jejak warna hijau zamrud tidak lagi terlihat, seolah-olah seluruh ruangan telah berubah. Meski cahaya putihnya pekat, namun tidak menyilaukan. Di dalam dunia yang telah berubah menjadi putih bersih ini, karakter mulai muncul di udara. Karakter-karakter ini juga berwarna putih, namun anehnya, sangat jelas dan mudah dilihat dalam cahaya putih pekat ini. Karakter-karakter ini mulai menari perlahan di udara, akhirnya menyatu membentuk seni yang sangat besar. Saat cahaya putih melingkari karakter-karakter ini, mereka melepaskan aura yang sangat dalam dan suci. Yun Che mengangkat kepalanya untuk menatap seni mendalam aneh yang bermandikan cahaya, ini adalah seni dewa cahaya yang akan saya ajarkan kepada Anda, kata Sensi dengan suara lembut. Seni dewa cahaya, Yun Che bergumam dengan suara lembut, matanya terpaku pada karakter itu. Energi mendalam cahaya berbeda dari semua energi mendalam lainnya yang Anda kenal. Esensi sejatinya sama sekali tidak terletak pada kekuatan atau kehancuran. Sebaliknya, esensi sebenarnya dari energi cahaya yang dalam adalah pembersihan dan penyelamatan. Tubuhmu terbebani oleh aura kebencian dan darah yang sangat kuat, jadi ini jelas bukan kekuatan yang cocok untuk kamu gunakan,
dan mungkin kamu juga tidak terlalu tertarik dengan kekuatan semacam ini yang hampir tidak memberikan kemampuan bertarung. Namun, jika Anda ingin segera menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma Anda, maka seni dewa ringan ini adalah pilihan terbaik yang Anda miliki saat ini. Saat Sensi mengatakan hal ini, Yunce diam-diam menatap seni dewa cahaya yang melayang di udara. Dia sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan seni yang mendalam ini, namun tiba-tiba dia mempunyai gagasan bahwa dia mungkin pernah melihat ini di suatu tempat sebelumnya. Perasaan yang sangat aneh dan tak terlukiskan. Senior Sensi, apakah Anda mengizinkan saya mengembangkan seni dewa ringan ini sehingga saya dapat membersihkan diri saya dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma? Dia bertanya. Sensi mengangguk ringan di kepalanya, alasan kenapa aku bisa membersihkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma milikmu adalah karena kekuatan seni dewa cahaya ini. Jadi meskipun kekuatanmu sangat jauh dari kekuatanku, kekuatan orang lain dan kekuatan yang berasal dari tubuhmu sendiri tidak bisa disamakan pada akhirnya. Kamu dapat menangani energi cahaya yang dalam sehingga kamu hampir tidak memiliki kualifikasi untuk mengembangkan seni dewa cahaya ini. Jika Anda mampu menguasai isi dari seni surgawi ini, Anda tidak hanya akan mampu membersihkan diri Anda dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma, umur Anda juga akan jauh melebihi umur umat manusia. Selain itu, seni dewa ini bukan hanya sebuah seni mendalam cahaya sederhana, namun juga mengandung hukum, penciptaan yang unik dan pengetahuan medis tingkat tinggi. Jika Anda dapat memahami segala sesuatu di dalamnya, Anda tidak hanya dapat menyelamatkan diri Anda sendiri, tetapi orang lain juga. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah menggunakan kekuatan suci cahaya untuk menyelamatkan Raja Naga yang berada di ambang kematian. Dia tidak hanya memulihkan sepenuhnya pembuluh darah dan meridiannya, dia bahkan mampu memulihkan sepenuhnya mata dan lidahnya yang tadi telah dihancurkan. Di alam dewa, dikatakan bahwa kekuatan yang melampaui semua pemahaman normal adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Sensi. Ini juga mengapa Xia Qing Yue, dalam keputusasaannya, tidak ragu-ragu untuk membawa Yunce ke alam dewa naga yang jauh. Yunce akhirnya berhasil mengalihkan pandangannya dari karakter mengambang sebelum dia bertanya, jika saya bisa mengolahnya, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma? Dalam 10 tahun, jumlah yang baru saja diucapkan Sensi 5 kali lebih sedikit dari jumlah aslinya. Ekspresi Yunce sedikit berubah, meski masih terlalu lama, dibandingkan terjebak di tempat ini selama 50 tahun, itu adalah pilihan yang jauh lebih baik. Tetapi kamu tidak seharusnya menjadi bahagia terlalu cepat. Tingkat seni dewa cahaya ini sangat tinggi dan jika Anda ingin memahami isinya, kemampuan mengendalikan energi mendalam cahaya hanyalah salah satu kondisi paling dasar. Anda juga membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi dan peluang yang tepat. Selain itu, kata-kata Sensi terhenti sebelum ekspresi penyesalan dan belas kasihan muncul di pandangan surgawinya, ini hanya setengah dari seni dewa. Setengah. Yunce sedikit terkejut dengan kata-kata itu, lalu di mana separuh lainnya? Sensi menggelengkan kepalanya, seni dewa cahaya ini berasal dari era yang sangat jauh di masa lalu, dan itu juga menjadi satu-satunya salinan seni surgawi cahaya yang tersisa di alam semesta saat ini. Untuk dapat memperoleh setengahnya saja sudah diberkati oleh surga dan separuh lainnya mungkin tidak akan pernah ditemukan. Ini adalah seni dewa dari era Dewa Purba. Bukan hanya itu, mata Sensi bersinar dengan cahaya aneh, itu berasal dari nenek moyang energi mendalam cahaya itu sendiri, salah satu dari 4 dewa pencipta agung dari alam Dewa Purba, Dewi Pencipta Kehidupan Lisu. Dengan kata lain, ini adalah seni dewa penciptaan. Ekspresi Yunce membeku di wajahnya dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Setelah kekuatan dewa jahat Yunce, kekuatan dewa penciptaan lainnya muncul di dunia ini, tidak.
Itu muncul jauh lebih awal dari kekuatan dewa jahat Yunce sendiri. Hanya saja seluruh alam dewa mengetahui bahwa Ratu Naga Senshi adalah eksistensi paling unik di bawah langit. Eksistensi yang dapat mengubah kematian menjadi kehidupan, dapat mengubah sepotong kayu busuk menjadi hutan. Namun mereka belum mengetahui bahwa kekuatan unik ini, kekuatan yang hanya dia miliki di alam semesta ini, sebenarnya adalah kekuatan Dewa Pencipta. Dewi Pencipta kehidupan, kekuatan Dewa Penciptaan Li Su. Yunce tetap tercengang untuk waktu yang lama. Senshi awalnya berpikir bahwa dia terkejut dengan nama seni Dewa Penciptaan. Namun pada saat ini, Yunce mengatakan sesuatu yang benar-benar mengejutkannya, Divine Art yang ringan ini, apakah namanya, Divine Miracle of Life? Alis sabit Senshi sedikit berkedut saat mata indahnya berputar ke arahnya, kamu benar-benar tahu nama ini. Yunce mengangkat kepalanya lagi dan sekali lagi melihat ke arah seni mendalam berwarna putih yang melayang di udara. Ini adalah bagian pertama dari seni dewa dan apa yang hilang adalah bagian berikutnya benar. Saat dia melihat perilaku dan penampilan Yunce yang jelas-jelas aneh, Senshi mulai merasakan sedikit kecurigaan, mengapa kamu mengetahui hal ini? Karena, kata Yunce sambil memegang rahangnya, aku kebetulan memiliki separuh lainnya dari keajaiban kehidupan ilahi. Mata surgawi dan tubuh Senshi berputar ke arah Yunce pada saat yang sama ketika keterkejutan dan keheranan muncul di wajah kecantikan mutlak itu untuk pertama kalinya. Yunce memfokuskan keinginannya dan menutup matanya dan karakter yang telah dia ukir di dalam hatinya selama hidupnya di benua Azure Cloud mulai melayang di benaknya. Setelah itu membentuk bayangan yang dalam dan mengikuti lambaian tangannya, perlahan-lahan menyebar di depannya. Panduan pengobatan surgawi. Di lembah api petir gagak emas di alam iblis ilusi, roh gagak emas telah dengan jelas memberitahunya bahwa panduan pengobatan surgawi yang dia dan Yungu kembangkan sama sekali bukan panduan pengobatan yang mereka kira. Itu sebenarnya adalah seni dewa penciptaan dari Dewi Penciptaan Kehidupan Li Su, keajaiban kehidupan ilahi. Karena melibatkan seni dewa penciptaan yang setara dengan kekuatan dewa jahat, ini adalah percakapan yang pastinya tidak bisa dilupakan oleh Yunce. Dia sebelumnya telah mencoba memahaminya sebelumnya, tetapi dia tidak berhasil. Meskipun dia telah mengukir seluruh pedoman pengobatan surgawi ke dalam hatinya, pemahamannya tentang hal itu pada dasarnya berasal dari Yungu. Selain itu, seluruhnya terdiri dari pengetahuan medis dan tidak melibatkan cara mendalam atau prinsip apapun di alam semesta. Namun, dia sekali lagi mendengar 4 kata keajaiban kehidupan ilahi dari mulut Senshi, jadi pada saat itu dia langsung mengerti mengapa seni dewa cahaya di hadapannya ini tampak begitu familiar. Itu adalah perasaan kecocokan yang sedikit menakjubkan yang datang dari seni dewa yang sama. Panduan pengobatan surgawi, yang juga dikenal sebagai paruh kedua dari keajaiban kehidupan ilahi, juga telah terbentang di dunia berwarna putih ini. Jelas hanya karakter yang telah disulap oleh Yunce menggunakan cahaya yang mendalam, tapi saat ini itu terbuka dan menyebar, tiba-tiba ditutupi dengan lapisan cahaya putih pekat yang pastinya bukan berasal dari Yunce. Setelah ini, pemandangan yang sangat aneh dan fantastis terbentang di depan mata mereka. Dua bagian seni dewa yang masing-masing berasal dari Senshi dan Yunce sebenarnya sudah mulai menari bersama. Setelah itu, mereka mendekat satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai mereka menyatu dengan sempurna. Setelah itu, cahaya dan aura yang memancar dari karakter-karakter ini mengalir dan menyatu sebelum menyebar untuk mengungkapkan seni dewa cahaya yang lengkap, dan pada saat yang sama, itu juga membuka dunia yang benar-benar baru. Senshi mengangkat kepalanya sambil dengan bingung menatap udara di atasnya. Keajaiban kehidupan ilahi yang lengkap, katanya dengan suara linglung. Riak cerah menyebar di mata indahnya dan tidak memudar untuk waktu yang lama.
Yunce juga melihat pemandangan ini dengan bodohnya, dia jelas hanya menggunakan cahaya yang dalam untuk membuat karakter putih pucat itu muncul, namun mereka telah bergabung bersama dengan karakter lain seolah-olah mereka memiliki indera dan kehidupan mereka sendiri. Ini adalah seni dewa penciptaan. Misteri mendalamnya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan logika alam fana. Sebenarnya, gumam Sensi pada dirinya sendiri, mata indahnya tanpa sadar menjadi kabur. Ini adalah keajaiban kehidupan ilahi yang datang dari Dewi Pencipta Kehidupan Lisu, dan pada saat ini keajaiban itu benar-benar muncul di hadapannya, jadi bagaimana ini bukan mukjizat ilahi yang sebenarnya, keajaiban ilahi yang telah ia miliki sejak lama, berhenti berharap akan muncul. Dia menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum perlahan membukanya lagi. Setelah itu, dia berbalik ke arah Yunce dan berkata, "Paruh terakhir dari keajaiban kehidupan ilahi, dari mana kamu mendapatkannya?" Yunce menjawab dengan jujur, "Bukan aku yang menemukannya, melainkan tuanku. Tuanmu, guru tidak mahir dalam hal yang mendalam, jadi dia adalah master saya dalam bidang kedokteran. Separuh dari seni dewa ini adalah sesuatu yang tanpa disadari dia temukan. Guru yakin bahwa ini adalah panduan medis yang sangat istimewa yang menyimpan pengetahuan medis tingkat tinggi dan mendalam. Jadi dia menyebutnya pedoman pengobatan surgawi sebagai cara untuk mengatakan bahwa ini adalah panduan medis yang diberikan oleh surga sendiri kepadanya." Sensi terdiam. Pedoman pengobatan surgawi inilah yang membuat tuanku menjadi dokter ilahi dan secara tidak langsung juga mengubah hidupku, kata Yunce saat hati tergerak oleh kenangan itu. Kata-kata Yunce membuat alis Sensi sedikit berkerut, jadi maksudmu, tuanmu benar-benar mampu memahami setengah dari keajaiban kehidupan ilahi ini. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan suara frustrasi. Guru adalah seseorang yang memiliki hati yang murni dan suci. Dia hanya berusaha membantu orang dan meningkatkan kecakapan medisnya sepanjang hidupnya, dan dia bahkan merasa jijik dengan jalan yang mendalam. Dari awal, dia mengira ini adalah panduan medis dan dia sama sekali tidak mampu memahami 99% pengetahuan yang terkandung di dalamnya. 1% sisanya adalah pengetahuan medis yang ia pahami melalui pengabdian semata pada keahliannya dan intuisinya sendiri sebagai seorang dokter. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan keajaiban kehidupan ilahi, meskipun Yun Gu hanya memahami sebagian kecil darinya, tepatnya 1% saja, itu sudah cukup untuk menjadikannya dokter ilahi nomor 1 di benua awan biru. Dan hari ini, dia juga merupakan dokter dewa nomor 1 di alam iblis ilusi. Keajaiban kehidupan ilahi memang mengandung pengetahuan medis, tetapi tingkat prinsip-prinsip medis tersebut sangat tinggi. Agar ahli kedokteran Anda dapat memahaminya sedikit saja dengan hati dan persepsi fananya, sudah cukup untuk menyebutnya sebagai orang dengan bakat luar biasa. Yunce menganggukkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun mendengar kata-kata Sensi. Ketika dia mengikuti Yun Gu bertahun-tahun yang lalu, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun setelah Yun Gu meninggal, perlahan-lahan dia mulai menyadari bahwa Yun Gu adalah orang suci sejati dalam segala hal. Orang seperti itu adalah seseorang yang mungkin tidak akan dia temukan lagi dalam hidupnya dan bahkan di seluruh dunia fana. Meskipun dia tidak memiliki energi yang sangat dalam dan tidak mahir dalam cara yang mendalam, dia mampu menggunakan hati dokternya yang murni untuk memahami sebagian dari prinsip-prinsip medis yang terkandung dalam keajaiban kehidupan ilahi. Mungkin ini juga merupakan sesuatu yang orang lain tidak akan bisa meniru. Kemampuan pemahaman Yunce sangat tinggi, namun dia tidak pernah mampu memahami manual pengobatan surgawi. Tapi sekarang dia memiliki energi cahaya yang dalam, ketika indera ilahinya menyapu seni dewa cahaya ini, dia bisa segera merasakan perubahan yang sangat besar. Saat matanya bersentuhan dengan karakter yang awalnya misterius dan sulit dipahami ini,
resonansi aneh tiba-tiba terdengar di jiwanya. Saat dia lebih memfokuskan pikirannya, semua energi dalam di tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya, melepaskan lapisan cahaya putih yang murni dan tanpa cacat. Dunia putih bersih yang luas dan tak terbatas mulai perlahan terungkap dan menyebar di depan matanya. Kesucian, cahaya, kehidupan, pengampunan, cinta, kebaikan hati, keselamatan, pembersihan, penyembuhan, penciptaan, kehangatan, kedamaian. Di dalam dunia yang putih bersih ini, semua hal indah dan baik yang dapat dibayangkan mulai muncul. Saat dia tenggelam dalam dunia seperti ini, hati dan jiwa Yunce menjadi damai dan kosong. Semua rasa frustrasi, kebencian, kedengkian, ketakutan, dan keraguan-raguannya, semua itu telah hilang oleh cahaya putih hangat itu, dan dia tidak bisa lagi merasakan emosi negatif apapun. Yunce menarik keinginannya, dan dunia putih bersih di depannya lenyap. Namun kedamaian dan ketenangan tanpa celah itu masih tetap ada di hatinya, dan semua ini terjadi karena pemahamannya terhadap ayat pertama seni dewa. Meski hanya sebuah ayat, dia bisa dengan jelas melihat dunia lain, dunia baru yang belum pernah muncul sebelumnya dalam pengetahuan atau pengalamannya. Energi yang sangat ringan, Yunce tanpa sadar menghembuskan kata-kata itu. Ketika dia mengetahui bahwa dia tiba-tiba mendapatkan energi yang sangat besar karena sensi, dia tidak terlalu bersemangat tentang hal itu. Sebaliknya, dia hanya merasa penasaran dan takjub. Tapi saat ini, setelah menggunakan energi cahaya yang dalam untuk sekali lagi menghadapi keajaiban kehidupan ilahi, dia sekarang benar-benar mengerti bahwa dia telah membuka pintu raksasa ke dunia lain, dunia cahaya yang belum pernah disingkirkan oleh siapapun di alam semesta ini. Pencerahan tiba-tiba yang terjadi baru-baru ini, hanya bertahan dalam kesadarannya selama beberapa tarikan napas pendek, namun dia memahami bahwa banyak waktu sebenarnya telah berlalu. Selama periode ini, Sensi tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak memberinya perhatian sama sekali. Dia juga diam-diam melihat keajaiban kehidupan ilahi yang bersatu kembali dan lengkap. Dibandingkan dengan Yunce yang melangkah ke domain yang benar-benar baru, detak jantungnya beberapa kali lebih kuat daripada detak jantungnya. Karena dia jauh lebih jelas tentang apa sebenarnya arti kebangkitan lengkap dari keajaiban kehidupan ilahi. Dia muncul, dan dia bahkan membawa penyempurnaan, keajaiban hidup, bersamanya, kata-kata yang diucapkan dari lubuk hatinya sebenarnya tanpa sadar terucap dari bibirnya, sepertinya ini benar-benar kehendak surga. Ayah kerajaan, Tuan Lisu, Sier akhirnya. Yunce melirik ke samping saat dia memberikan tatapan aneh pada Sensi yang jelas-jelas aneh dan linglung. Dia sekali lagi mendengarnya mengucapkan kata-kata Tuan Lisu, dan dia juga dengan jelas mendengarnya berkata, ayah kerajaan. Ayahnya adalah seorang raja. Raja dari ras apa? Sensi akhirnya menyadari matanya yang menatap langsung ke arahnya. Dia sadar kembali dan matanya yang indah, yang juga berubah menjadi damai dan tenang lagi, berbalik ke arahnya. Yunce, aku sudah katakan sebelumnya bahwa jika kamu mampu mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi yang tidak lengkap, kamu akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk benar-benar membersihkan dirimu dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Tetapi memiliki keajaiban kehidupan ilahi yang lengkap jelas merupakan gagasan yang sangat berbeda dengan memiliki versi yang tidak lengkap. Jika Anda mampu sepenuhnya memahami dan memahami seluruh keajaiban kehidupan ilahi, maka, jumlah waktu yang Anda perlukan untuk membersihkan diri Anda dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma akan sangat berkurang. Sangat mungkin bahwa Anda akan dapat membersihkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma dalam waktu 1 tahun. Dalam setahun, 3 kata itu sangat mengguncang Yunce. Dia secara pribadi telah mengalami betapa mengerikannya tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Selain itu,
Tanda pengharap kematian jiwa Brahma ini secara pribadi diberikan kepadanya oleh Kiai Yinger dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Sensi. Tapi saat ini, Sensi secara pribadi telah memberitahunya, bahwa jika dia mampu mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi, bahkan seseorang yang hanya berada di alam roh ilahi seperti dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menghilangkannya. Apakah keajaiban kehidupan ilahi benar-benar sekuat itu? Ini juga akan bergantung pada kemampuan pemahamanmu dan kesesuaianmu dengan keajaiban kehidupan ilahi. Jika Anda mendapati diri Anda tidak mampu mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi, maka satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Anda adalah mengandalkan kekuatan saya untuk membantu Anda menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, kata Sensi. Saya mengerti, Yun Ce menganggukkan kepalanya sebelum menarik napas kecil. Yang semula 50 tahun kini dikurangi menjadi 1 tahun. Kedua kata itu begitu indah dan sempurna sehingga dia hampir tidak dapat mempercayainya, tetapi prasyaratnya adalah dia harus sepenuhnya memahami keajaiban kehidupan ilahi. Tingkat keajaiban kehidupan ilahi tidak diragukan lagi sangat tinggi. Ia ada pada tingkat penciptaan itu sendiri, bidang yang sama dengan seni dewa jahat miliknya. Namun wahyu yang tiba-tiba dalam waktu singkat tadi menyebabkan dia tidak merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Di tahun depan, saya tidak mengharapkan Anda untuk mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi, bahkan memahaminya sedikit pun tidak masalah. Tapi, ada satu tujuan yang harus kamu capai. Tatapan Sensi perlahan-lahan menjadi fokus dan solid. Setelah kemunculan kembali keajaiban kehidupan ilahi yang lengkap, tampilan yang dia berikan pada Yun Ce sedikit berbeda dari sebelumnya, alam raja ilahi. 4 kata itu, yang diucapkan dengan suara lembut dan lembut, menyebabkan mata Yun Ce melebar, menjadi raja ilahi, dalam waktu 1 tahun. Bagaimana mungkin? Kekuatannya saat ini berada pada tingkat kelima alam roh ilahi. Berkultivasi dari alam roh ilahi tingkat kelima ke alam raja ilahi, bahkan pada tingkat alam raja itu sendiri, hanyalah sebuah dongeng yang tidak masuk akal. Itu jelas bukan sesuatu yang akan dipercaya oleh siapapun. Hanya berdasarkan kekuatanmu sendiri, itu memang mustahil, kata Sensi dengan anggun. Tapi aku akan membantumu dan Linger, dan tanah terlarang samsara ini juga akan membantumu. Yun Ce masih tidak mengerti. Aura di tanah terlarang samsara tidak ternoda oleh kotoran apapun, dan sebagian besar bunga roh dan tanaman misterius yang ditemukan di tempat ini hanya dapat ditemukan di sini. Sebelumnya, kamu bahkan tidak mengetahui nama Sen X, jadi kamu juga tidak boleh tahu di mana obat-obatan roh terbaik di alam dewa diproduksi. Ini adalah sesuatu yang Yun Ce memang tidak tahu. Dia selalu berada di alam Snow Song sebelumnya, jadi dia secara alami tidak melakukan kontak dengan apapun pada level ini. Setelah mendengar kata-kata Sensi, alisnya berkedut dan dia berkata, mungkinkah ini tempat? Bagi alam dewa lainnya, tanah terlarang samsara bukan hanya tanah terlarang, tapi juga tanah suci. Sebagai satu-satunya tanah murni sejati di alam dewa, semua pelet dan obat-obatan yang berasal dari tanah terlarang samsara adalah benda suci bagi seluruh dunia. Pada interval waktu tertentu, Sensi akan menghadiahkan Raja Naga dengan pelet roh yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Ini bukan untuk berterima kasih kepada Raja Naga sendiri, tapi ini adalah hadiah untuk ras Dewa Naga. Lagi pula, dia juga berasal dari ras Dewa Naga. Semakin kuat kekuatan obat dari pengobatan yang mendalam, semakin besar risikonya. Jika seseorang dengan bodohnya melebih-lebihkan dirinya sendiri dan memakannya, itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Ini adalah salah satu prinsip paling dasar dari jalan yang mendalam. Bahkan jika seseorang sekuat Yun Ce, ketika dia memaksa pelet giok penta alam semesta selama pertempuran dewa yang diberikan, jika Mu Suanyin tidak berada di sisinya, tubuhnya pasti sudah lama lumpuh dan dia akan mati.
Namun, obat-obatan yang berasal dari tanah terlarang samsara semuanya sangat murni. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tinggi atau kuatnya kekuatan obat dari obat tersebut tidak membawa risiko apapun. Bahkan orang yang sepenuhnya fana pun dapat langsung menelannya, dan seluruh tubuh orang tersebut akan berubah total dalam waktu 1 malam, memberikan orang tersebut kesempatan hidup baru. Jadi obat-obatan spiritual yang bertentangan dengan akal sehat ini adalah keberadaan yang berada pada tingkat harta paling berharga, bahkan bagi ras Dewa Naga yang berkuasa di bawah langit. Selama beberapa ratus ribu tahun terakhir, mereka hanya pernah menghadiahkan 7 pelet ini, dan setiap pelet adalah hadiah untuk kerajaan lainnya. Sensi tidak menjawab. Sebaliknya dia berkata dengan suara yang hangat dan lembut, sebagai anggota keluarga kerajaan roh kayu, Linger memiliki banyak kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia dapat mempercepat pertumbuhan semua pohon dewa dan bunga roh di tempat ini dan dia juga dapat menangkap energi rohnya dengan sempurna saat dia memanennya. Mulai besok dan seterusnya, saya akan memintanya memurnikan pelet roh dan cairan roh untuk Anda, untuk meningkatkan vitalitas dan energi dalam Anda. Selanjutnya waktu Anda akan dibagi seperti ini. 30% akan digunakan untuk memahami keajaiban kehidupan ilahi, 30% akan digunakan untuk mengembangkan dan menstabilkan kekuatanmu yang dalam, dan waktu yang tersisa, aku ingin kamu melakukan kultivasi ganda bersamaku setidaknya selama 6 jam setiap hari. Yunce, Dua kata kultivasi ganda diucapkan oleh Sensi dengan ketenangan dan ketidakpedulian yang tiada taraf, tidak ternoda oleh emosi atau keinginan apapun. Tapi begitu Yunce mendengarnya, dia pada dasarnya tidak bisa tetap tenang. Saya akan membantu Anda menyempurnakan yin vital saya dan mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi bersama Anda. Ini adalah cara tercepat untuk memungkinkan Anda memahami keajaiban kehidupan ilahi dan meningkatkan kekuatan Anda yang mendalam. Dia menatap Yunce dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut, jangan lupakan situasi yang kamu alami hari ini. Aku tidak mengharapkan atau berharap padamu untuk menjadi Raja Ilahi dalam waktu 1 tahun, itu hanyalah sebuah tujuan yang harus kau capai, jika kau ingin melepaskan diri dari genggaman Kianye dan mampu menghadapi Raja Naga secara langsung. Di luar alam dewa, di sudut primal chaos, di sebuah planet bernama Bintang Kutub Biru, benua langit yang mendalam, kota kekaisaran angin biru. Seiring berjalannya waktu, sudah 4 tahun sejak Yunce meninggalkan benua langit yang mendalam untuk menuju ke alam dewa. Selama 4 tahun ini, legenda Yunce tidak memudar sedikit pun di benua langit yang mendalam, tapi tidak ada yang melihatnya juga. Selain itu, ada banyak dugaan kemana dia pergi dan semakin banyak penyebarannya, semakin ganas pula mereka. Namun, di Blue Wind Nation, Yunce tidak diragukan lagi adalah karakter yang telah menjadi legenda. Dia telah menyelamatkan Blue Wind Nation, menyelamatkan benua langit yang mendalam, dan juga telah banyak mengubah status negara angin biru di dalam benua langit yang mendalam. Dia adalah kebanggaan terbesar sepanjang sejarah Blue Wind. Karena keberadaan satu orang, Yunce, Blue Wind Nation telah menjadi negara yang paling tidak mampu disinggung di benua langit yang mendalam. Bahkan 4 tempat suci yang mewakili dan menyimbolkan jalan mendalam di benua langit yang mendalam. Kaisar Suci Xia Yuanba dari Suaka Raja Absolut saat ini juga merupakan seseorang dari negara angin biru, dan Istana Samudera Tertinggi yang telah diampuni oleh Yunce juga harus memberikan penghormatan kepada keluarga Kekaisaran Blue Wind setiap tahun. Adapun 2 tempat suci lainnya, Sekte Divine Phoenix telah menundukkan kepala mereka kepada keluarga Kekaisaran Blue Wind selama beberapa tahun terakhir dan hingga hari ini, mereka masih membayar ganti rugi kepada Blue Wind Nation atas dosa yang mereka lakukan bertahun-tahun. Lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Frozen Cloud Asgard, 3 tahun sebelumnya, sekte ini telah menjadi sekte pelindung negara Blue Wind. Terlebih lagi,
Master Asgard sebelumnya adalah Yun Ce juga, jadi meskipun Frozen Cloud Asgard memiliki kekuatan total terlemah di antara 4 tempat suci, ia sebenarnya berada di depan mereka. Karena semua alasan ini, Blue Wind Nation tidak diragukan lagi adalah tempat yang pastinya tidak mampu digoyangkan di seluruh benua. Namun dalam setengah tahun terakhir, Blue Wind Nation tidak damai. Kepala Istana Angin Biru, Dong Fangxiu, mendarat di area terlarang di dalam Istana Kekaisaran. Dengan tergesa-gesa, dia bergegas ke Aula Kekaisaran. Pelayan tua Dong Fangxiu ini menyapa Yang Mulia Permaisuri. Sepasang mata Phoenix Chang Yue lembut tapi ada baja di dalamnya. Saat dia melihat ke arah Dong Fangxiu yang sedang berlutut di depannya, alisnya berkerut dan dia berkata, "Kepala Istana Dongfang, ekspresimu begitu tergesa-gesa dan cemas, mungkinkah binatang buas yang dalam itu mulai mengamuk lagi?" "Membalas Yang Mulia, memang seperti itu," kata Dong Fangxiu dengan sungguh-sungguh dengan kepala tertunduk. Daerah yang terkena dampak gangguan ini adalah Wasteland of Death. Hewan-hewan besar yang biasanya tidak pernah meninggalkan wilayah itu semuanya telah merangkak keluar dari sarangnya, bahkan hewan-hewan besar herbivora yang tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya juga menjadi sangat kejam dan mudah marah. Wasteland of Death adalah tempat sebagian besar binatang buas yang paling dalam berada di Blue Wind kita. Jadi binatang besar yang mengamuk kali ini jauh lebih besar daripada skala yang sebelumnya. Alis bulan sabit Chang Yue sedikit menyatu sebelum dia berkata, area kerusuhan berada di wilayah timur Wasteland of Death. Dong Fangxiu segera menjawab, benar. Saat ini wilayah sepanjang 50 km yang merupakan bagian timur dari Wasteland of Death telah terkena dampaknya, jika tidak segera kita hentikan pasti akan menimbulkan bencana besar. Saya meminta Yang Mulia segera memberi kami perintah dan juga meminta bantuan dari Sekte Phoenix Ilahi. Chang Yue berdiri. Dia terus berpikir beberapa saat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, ini sudah yang keenam kalinya. Kepala Istana Dongfang, kata Chang Yue dengan alis berkerut, segera kembali ke Istana Mendalam Blue Wind. Kumpulkan semua praktisi elit di dalam istana bagian dalam dan segera bergegas menuju bagian timur Wasteland of Death sesudahnya. Dong Fangxiu terkejut dengan perintah itu, Yang Mulia, ini. Wajah Chang Yue serius dan kekuatan berwibawa terpancar dari dirinya. Selama beberapa tahun terakhir, kekuatan Blue Wind telah menyebar ke seluruh penjuru dunia karena nama dan reputasi suamiku. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya mulai menjadi sombong dan mereka tidak lagi merasakan bahaya, mereka bahkan lupa bahwa negara kita berada di ambang kehancuran beberapa tahun yang lalu. Amukan binatang buas yang hebat ini akan ditangani oleh para praktisi dari Istana Mendalam Blue Wind. Beritahu mereka bahwa ini adalah Blue Wind Nation, kita tidak bisa selamanya bergantung pada Sekte Divine Phoenix. Tapi binatang buas yang datang dari Wasteland of Death bukanlah bahan tertawaan. Terlebih lagi, jumlah mereka yang berkumpul di sana saat ini sangatlah besar. Bahkan jika seluruh bagian dalam istana harus disingkirkan, itu masih akan sangat sulit untuk ditangani. Terlebih lagi, bahkan jika kita mampu menekannya pada akhirnya, itu pasti akan mengakibatkan banyak korban luka dan kematian, kata Dong Fangxiu dengan suara khawatir. Keluarga kerajaan secara alami akan memberikan kompensasi atas setiap dan semua korban. Kata-kata Dong Fangxiu sama sekali tidak menggugah Chang Yue, sudah waktunya mereka bangun dan mencium bunga mawar. Jika ada yang pengecut atau tidak mau, tidak perlu memaksa. Tapi kamu harus segera mengusir mereka dari Istana Mendalam Blue Wind dan melarang mereka kembali. Perintah Permaisuri Angin Biru telah ditetapkan dan Dong Fangxiu tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat dia memikirkan suasana di Istana Mendalam Blue Wind yang secara bertahap telah berubah karena kekuatan negara mereka, dia juga menghela nafas dalam hati. Setelah itu, dia melakukan kowtow dalam-dalam sebelum segera berangkat.
Tepat saat Dong Fangxiu pergi, kekuatan otoritas di wajah Chang Yue segera menghilang dan dengan cepat digantikan oleh ekspresi kekhawatiran yang mendalam. Dia mengambil giok transmisi suara dan berbisik ke dalamnya, "Suir, ada sesuatu yang perlu mengganggumu." Setelah Chang Yue menyelesaikan transmisi suara itu, kekhawatiran di wajahnya semakin dalam. Dia melihat keluar istana dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya dalam waktu setengah tahun, 6 kejadian aneh berturut-turut telah terjadi dengan binatang buas yang dalam dan jarak antar setiap kejadian semakin pendek. Apa sebenarnya yang terjadi di sini?